Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal asli TPS UTBK 2020 untuk bagian PBM dan PPU part yang kedua. Bagi yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. 28 apa inti teks tersebut? Jadi kalau ditanyakan inti teks, kita harus mencari gagasan utamanya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Banyak orang yang belum paham tentang manakah yang harus dilakukan terlebih dahulu, olahraga atau sarapan. Yang berpendapat sarapan sebelum berolahraga mengatakan bahwa sarapan dapat meningkatkan kadar gula yang akan dipakai pada saat terjadinya pembakaran energi ketika berolahraga. Sarapan sebelum berolahraga dimaksudkan untuk mencegah agar kita tidak merasa pusing atau bahkan pingsan. Sebaliknya, yang berolahraga sebelum sarapan mengatakan bahwa kita akan membakar lebih banyak lemak saat perut kosong. Oke, jadi di sini inti dari paragraf 1 dia menceritakan bahwa masih banyak orang yang belum paham apa yang harus dilakukan terlebih dahulu antara olahraga atau sarapan. Kemudian paragraf 2, peneliti di Inggris sependapat dengan anggapan bahwa olahraga sebelum sarapan lebih baik. Dalam penelitian itu, peneliti melibatkan 30 pria obesitas yang berolahraga sebelum sarapan. Hasilnya adalah pembakaran karbohidrat terjadi 2 kali lipat dibandingkan kelompok yang melakukan sarapan sebelum olahraga. Hal ini terjadi karena ketika berolahraga, tubuh manusia langsung membakar karbohidrat. Olahraga sebelum sarapan memiliki efek positif karena membuat otot-otot lebih responsif terhadap insulin yang mengendalikan gula darah sehingga mengurangi resiko diabetes dan penyakit jantung. Meskipun terjadi pembakaran karbohidrat lebih banyak, kelompok yang berolahraga sebelum sarapan tidak kehilangan berat badan lebih banyak daripada kelompok yang berolahraga setelah sarapan. Oke, inti dari paragraf 2 di sini bahwa setelah dilakukan penelitian itu anggapan yang benar bahwa olahraga sebelum sarapan itu lebih baik dibandingkan dengan sarapan sebelum olahraga. Kita tinggal analisis pilihannya. Pilihan A, penelitian membuktikan bahwa berolahraga sebelum sarapan lebih baik daripada setelah sarapan. Oke, ini ya tadi yang dimaksud dari gagasan yang di paragraf 2, bahwa ada penelitian yang menunjukkan di Inggris itu olahraga sebelum sarapan itu lebih baik. Nah, ini benar kan? Berarti berolahraga sebelum sarapan itu lebih baik. Kita simpan dulu pilihan A. Pilihan B, para peneliti di Inggris membuat penelitian tentang perbandingan penurunan berat badan pada peserta obesitas. Ini bukan. Kemudian pilihan C, banyak orang belum paham kapan waktu terbaik untuk berolahraga, apakah sebelum atau sesudah sarapan. Ini tadi hanya dijelaskan di paragraf 1, tapi intinya ada di paragraf 2. Jadi ini kurang tepat pilihan C. Kemudian pilihan D, berolahraga sebelum atau sesudah sarapan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini hanya penjelasannya saja, berarti kurang tepat. Kemudian pilihan E, para peneliti menganjurkan agar kita berolahraga sebelum sarapan karena otot kita lebih responsif terhadap insulin. Oke, ini juga berupa penjelasannya, tapi inti yang dibicarakan bahwa berolahraga sebelum sarapan itu lebih baik daripada setelah sarapan. Sehingga nomor 28 jawabannya adalah pilihan yang A. 29, kata kadar dalam kalimat 2 bermakna apa? Oke, kalimat 2 ini yang berpendapat sarapan sebelum berolahraga mengatakan bahwa sarapan dapat meningkatkan kadar gula yang akan dipakai pada saat terjadi pembakaran energi ketika berolahraga. Oke, pilihan A, ukuran. Ukuran gula tidak ya. Kadar itu bukan ukuran. Kemudian tingkat, kalau disesuaikan dengan konteksnya tingkat gula juga kurang tepat. Kemudian pilihan C, jumlah gula juga kurang tepat karena kadar di sini lebih membicarakan kepada kandungan gula yang ada ya. Kemudian pilihan D, kandungan. Oke, ini kita simpan dulu. Pilihan E, unsur. Jelas salah ya kalau unsur. Sehingga nomor 29 jawabannya adalah pilihan yang D. 30, mengapa pada paragraf pertama perlu ditambahkan kalimat? Oke, di sini sudah saya potong untuk paragraf pertama saja. Langsung saja analisis pilihannya. Pilihan A, perlu disebutkan alasan atas pertanyaan yang terdapat pada kalimat. Di sini sudah dibicarakan bahwa masih banyak orang yang belum paham mana yang harus dilakukan antara olahraga dan sarapan. Ada yang berpendapat sarapan sebelum olahraga, ada yang berpendapat berolahraga sebelum sarapan. Jadi saya rasa bukan pilihan A,
tidak perlu disebutkan alasannya karena di situ sudah langsung ke intinya. Kemudian pilihan B, diperlukan penjelasan hubungan peningkatan kadar gula dengan sarapan setelah kalimat 2. Yang berpendapat sarapan sebelum berolahraga mengatakan bahwa sarapan dapat meningkatkan kadar gula yang akan dipakai pada saat terjadi pembakaran energi ketika berolahraga. Saya rasa tidak perlu karena kalimat setelahnya itu sudah menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat kedua. Sehingga pilihan B bukan. Pilihan C, penyebab pusing atau pingsan pada kalimat 3 perlu dijelaskan lebih lanjut. Kalimat 3 di sini sarapan sebelum berolahraga dimaksudkan untuk mencegah agar kita tidak merasa pusing atau bahkan pingsan. Kayak ini bisa jadi ya. Kenapa dia tiba-tiba membicarakan ketika kita sarapan sebelum berolahraga itu bisa mencegah agar kita tidak pusing atau bahkan pingsan. Oke, berarti kita simpan dulu. Pilihan D, perlu dijelaskan pengertian membakar lemak pada kalimat 4. Kalimat 4. Sebaliknya yang berolahraga sebelum sarapan mengatakan bahwa kita akan membakar lebih banyak lemak pada saat perut kosong. Oke, tidak ada masalah. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena jelas kalau kita berolahraga sebelum sarapan itu kita akan membakar lemak lebih banyak. Kemudian pilihan E, perlu dijelaskan pengertian perut kosong. Tidak perlu ya. Karena kan kalau kita belum sarapan berarti kan artinya dia perut kosong. Oke, sehingga yang E juga salah. Nomor 30 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 31, tanda baca yang salah terdapat pada kalimat mana? Pilihan A kalimat 4. Sebaliknya koma, oke. Nah, setelah sebaliknya diberi tanda koma, oke, tidak ada masalah. Yang berolahraga sebelum sarapan mengatakan bahwa kita akan membakar lebih banyak lemak saat perut kosong. Oke. Karena di sini ada kata sebaliknya, ini adalah konjungsi antar kalimat, setelahnya itu kita beri tanda koma. Kemudian pilihan B kalimat ke-6. Dalam penelitian itu, oke. Peneliti melibatkan 30 pria obesitas yang berolahraga sebelum sarapan. Oke, di sini setelah obesitas yang itu kan harusnya kita lanjutkan langsung ya dalam kalimatnya. Ini bukan perluasan objek, bukan penjelasan atau bukan penekanan. Jadi saya rasa di sini nih yang salah. Seharusnya sebelum kata yang itu tidak perlu tanda koma jika itu menjelaskan kalimat yang langsung. Tapi kalau kalimat 4 tadi kan dia sebelumnya ada tanda koma karena sebelumnya ada konjungsi antar kalimat yaitu sebaliknya. Oke, kita simpan dulu, berarti kalimat 6. Kemudian pilihan C kalimat 8. Hal ini terjadi karena ketika berolahraga, tubuh manusia langsung membakar karbohidrat. Oke, ini penekanan ya. Ada tanda koma di sini, tidak ada masalah. Kemudian pilihan D nomor 9. Olahraga sebelum sarapan memiliki efek positif karena otot-otot lebih responsif terhadap insulin yang mengendalikan gula darah sehingga mengurangi risiko diabetes dan penyakit jantung. Aslinya sebelum kata yang dan sebelum kata sehingga itu tidak perlu diberi tanda koma. Aturannya seperti itu, tapi kita cek dulu. Olahraga sebelum sarapan memiliki efek positif karena membuat otot-otot lebih responsif terhadap insulin yang mengendalikan gula darah. Oke, di sini bisa jadi yang mengendalikan gula darah ini seperti perluasan objek, kayak seperti penjelasan lebih rincinya lah. Oke, jadi bisa saya anggap sebagai perluasan objek, jadi bisa saya anggap tidak masalah di sini. Kemudian pilihan E kalimat ke-10. Meskipun terjadi pembakaran karbohidrat lebih banyak, kelompok yang berolahraga sebelum sarapan tidak kehilangan berat badan lebih banyak daripada kelompok yang berolahraga setelah sarapan. Oke, di sini ada penekanan, jadi sudah benar ada tanda koma di situ. Sehingga nomor 31 saya rasa yang paling tepat itu adalah pilihan yang B. 32, kata itu pada kalimat 4 merujuk pada apa? Oke, berarti kita harus baca kalimat sebelumnya. Sebaliknya, jika tidak ada diskusi, pendapat satu orang bisa menjadi motor tunggal yang menggerakkan ide dan tingkah laku satu kelompok. Namun, tidak semua orang menyukai itu. Apa itu yang dimaksud? Berarti di sini itu yang dimaksud itu adalah pendapat satu orang. Oke, berarti kita cek pilihannya saja. Pilihan A, fungsi pendapat seseorang dalam berdiskusi. Di sini yang dibicarakan bukan fungsinya, jadi pilihan A salah. Pilihan B, pendapat seseorang yang berupa kritik. Ini juga bukan. Kemudian pilihan C, tingkah laku satu kelompok dalam diskusi. Tadi yang dibicarakan itu merujuk pada pendapat satu orang, sehingga pilihan C juga kurang tepat.
Pilihan D, dominasi pendapat seseorang dalam satu kelompok. Nah ini ya, pendapat satu orang bisa menjadi motor tunggal yang menggerakkan ide dan tingkah laku satu kelompok. Jadi bisa dikatakan dominasi pendapat seseorang dalam satu kelompok. Kita simpan dulu pilihan D. Pilihan E, akibat tidak ada diskusi dalam sebuah kelompok. Oke, ini tidak ya. Sehingga jelas nomor 32 jawabannya adalah pilihan yang D. 33, Anda perlu menambahkan kalimat berikut dalam paragraf pertama. Bahkan diskusi bisa menghasilkan pendapat baru yang berbeda dengan gagasan awal. Oke, kita cek saja pilihan A setelah kalimat 2. Pendapat satu orang bisa saja digugat, dikritisi hingga diperkuat kalau ada diskusi. Bahkan diskusi bisa menghasilkan pendapat baru yang berbeda dengan gagasan awal. Oke, ini masuk ya. Simpan dulu pilihan A. Pilihan B, kalimat ketiga. Sebaliknya, jika tidak ada diskusi, pendapat satu orang bisa menjadi motor tunggal yang menggerakkan ide dan tingkah laku satu kelompok. Nah, ini kan kalimat ketiga juga membicarakan mengenai diskusi. Berarti kan dengan kata lain, nanti sebelum di kalimat 3 ini juga ada penjelasan mengenai diskusi lebih lanjut. Jadi, kurang tepat kalau dia diletakkan setelah kalimat 3. Setelah kalimat 4, namun tidak ada orang yang menyukai itu sehingga dia menuruti pendapat tersebut karena paksaan atau tekanan tertentu atau hanya untuk menyenangi pembuat gagasan. Ini tidak ada hubungannya dengan diskusi, berarti bukan. Pilihan D, kalimat ke-6, bahkan hasilnya bisa nihil. Ini mempermasalahkan ide dan gagasan yang dipaksakan ya. Oke, berarti bukan juga. Pilihan E, kalimat ke-7, akan tetapi kalau gagasan yang terlahir itu karena sebuah konsensus bersama, hasilnya bisa berakhir maksimal. Oke, ini juga bukan, sehingga jelas nomor 33 jawabannya adalah pilihan yang A. 34, penulisan kata diuji atau cobakan seharusnya seperti apa? Diuji, cobakan itu harusnya digabung saja ya, langsung disambung. Sehingga nomor 34 pilihannya langsung saja cari yang disambung, yaitu pilihan C, diuji, cobakan. Lanjut nomor 35, tujuan penulis menghasilkan teks tersebut adalah yang mana? Oke, kita baca terlebih dahulu teksnya. Diskusi biasanya membuka pikiran dan melahirkan gagasan baru. Pendapat satu orang bisa saja digugat, dikritisi, hingga diperkuat kalau ada diskusi. Sebaliknya, jika tidak ada diskusi, pendapat satu orang bisa menjadi motor tunggal yang menggerakkan ide dan tingkah laku satu kelompok. Oke, di sini intinya dia menjelaskan manfaat atau pentingnya adanya diskusi ya. Di akhir paragraf 1 pun juga oleh karena itu untuk mendapatkan gagasan bersama, diskusi adalah salah satu cara tepat. Paragraf kedua pun juga masih menjelaskan manfaat atau pentingnya diskusi ya. Keluarga merupakan salah satu tempat berdiskusi, bahkan keluarga bisa menjadi tempat untuk melatih diri seseorang untuk berdiskusi. Intinya kita membicarakan mengenai manfaat atau pentingnya diskusi. Oke, pilihan A menjelaskan diskusi dalam kelompok, bukan ya. Pilihan B mendeskripsikan peranan diskusi, ini juga kurang tepat, bukan peranan tapi manfaat atau pentingnya diskusi. Pilihan C menjelaskan manfaat diskusi, oke, kita simpan. Pilihan D menjelaskan cara melihat diskusi, ini tidak. Pilihan E menguraikan kelebihan diskusi, juga bukan. Sehingga jelas nomor 35 jawabannya adalah pilihan yang C. 36, kata membantu pada kalimat 9 tidak tepat, seharusnya diganti dengan kata apa? Oke, kalimat ke-9, akan tetapi di dalam penelitian tersebut terlihat bahwa kedua zat kimia dari polusi tersebut dapat membantu pertumbuhan jerawat meskipun sangat sedikit. Oke, pilihan A, mendorong. Mendorong tuh kurang tepat ya. Saya rasa bukan, mempermudah juga bukan, karena kalau kita lihat zat kimia itu kan pasti dapat menyebabkan atau merangsang sesuatu. Di sini juga diperkuat dengan ada kata-kata sangat sedikit. Berarti kan nanti zat kimianya itu bisa merangsang pertumbuhan jerawat meskipun sangat sedikit. Kemudian pilihan B, mempermudah, kurang tepat ya, karena dibicarakan adalah zat kimianya di sini. Kemudian pilihan C, mempercepat. Kalau mempercepat tidak mungkin ada kata-kata sangat sedikit. Nah, di sini. Berarti bukan juga. Pilihan D menguatkan, bukan. Pilihan E merangsang. Oke, yang merangsang ya. Sehingga nomor 36 jawabannya adalah pilihan yang E. 37, kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan kalimat 8 agar padu dengan kalimat yang lain? Ini adalah kalimat ke-8 agar padu, berarti saya harus cek dari kalimat sebelum dan sesudahnya.
Oke, kalimat ketujuh. Para peneliti mencoba membuktikan bahwa polutan yang berbahaya tersebut dapat menyebabkan terjadinya peradangan. Hasil belum meyakinkan, akan tetapi di dalam penelitian tersebut terlihat bahwa kedua zat kimia dari polusi tersebut dapat membantu pertumbuhan jerawat meskipun sangat sedikit. Oke, berarti nanti di sini kalau mau padu kita cek saja, hasilnya belum meyakinkan. Tadi di kalimat ketujuh dia mengatakan bahwa para peneliti itu sudah mencoba untuk membuktikan bahwa polutan yang berbahaya tersebut dapat menyebabkan terjadinya peradangan. Titik, hasilnya belum meyakinkan. Oke. Pilihan A, masalahnya hasilnya belum meyakinkan. Ini bukan ya, kan mereka sudah melakukan penelitian ya. Jadi mereka sudah melakukan penelitian, namun hasilnya belum meyakinkan, seperti itu. Nah, pilihan B, diduga hasilnya belum meyakinkan, tidak diduga ya, karena mereka sudah melakukan penelitian. Pilihan C, terbukti hasilnya belum meyakinkan, ini juga kurang tepat. Pilihan D, hasilnya adalah penelitian itu belum meyakinkan. Ini kalimatnya ambigu. Kemudian pilihan E, sayangnya hasil yang diperoleh belum meyakinkan. Nah ini ya, kenapa tadi di kalimat 7 dijelaskan para peneliti itu sudah mencoba membuktikan bahwa polutan itu berbahaya. Namun, atau sayangnya hasil yang diperoleh itu belum meyakinkan. Nah, jadi nomor 37 jawabannya adalah pilihan yang E. 38. Apa makna kalimat 2 pada teks tersebut? Kalimat kedua. Senyawa yang ada pada polusi menjadi penyebab utamanya. Oke, kita akan cek pilihannya. Pilihan A, jerawat dapat disebabkan oleh senyawa di udara yang tercemar dan paparan sinar matahari akibat polusi. Pilihan A kurang tepat ya. Kemudian pilihan B, jerawat muncul akibat polusi senyawa di udara dan paparan sinar matahari yang tercemar. Ini kurang tepat ya, sinar matahari yang tercemar. Kemudian pilihan C, senyawa di udara yang tercemar dan paparan sinar matahari menjadi penyebab munculnya jerawat. Oke, ini ya. Jadi kan senyawa yang ada pada polusi menjadi penyebab utamanya. Dengan kata lain, senyawa di udara yang tercemar dan adanya paparan sinar matahari itu menjadi penyebab munculnya jerawat. Oke, kita simpan dulu pilihan C. Pilihan D, polusi senyawa di udara yang tercemar dan paparan sinar matahari menjadi penyebab munculnya jerawat. Ini bukan polusi senyawa ya, jadi kan dari polusi itu ada senyawa yang dihasilkan, jadi bukan polusi senyawa. Sehingga pilihan D salah. Kemudian pilihan E, polusi penyebab jerawat adalah senyawa di udara tercemar dan sinar matahari yang terpapar. Oke, ini jelas bukan. Sehingga nomor 38 jawabannya adalah pilihan yang C. 39. Apa judul teks yang paling tepat untuk tulisan tersebut? Kalau mau mencari judul, itu kita bisa mencari ide pokoknya atau kita akan mencari kata yang sering diulang-ulang. Kita baca teksnya. Siapapun di Republik ini umumnya mengenal salah satu mata acara pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu Lomba Panjat Pinang. Dalam lomba itu, sekelompok orang berusaha memanjat batang pinang yang dibaluri minyak pelumas dan di puncaknya menjuntai aneka hadiah. Penonton bersorak-sorak tatkala para pemanjat di ketinggian tiba-tiba melorot. Paragraf 2, di daerah pesisir timur Taiwan terdapat atraksi yang serupa dengan panjat pinang, namun menggunakan bambu berpelumas. Atraksi itu diadakan dalam perayaan Grebek Arwah Gentayangan di mana di Indonesia dinamakan Cioko. Perayaan Cioko diadakan untuk memberikan persembahan kepada arwah yang tengah berkunjung ke bumi ketika pintu neraka dan surga dibuka. Dalam perayaan tersebut, perayaan apa ya, perayaan Ciokonya itu ya. Belasan bambu berukuran besar nan licin berdiri menopang semacam panggung ringan berisi makanan sebagai simbol persembahan kepada para arwah. Tim pemanjat beradu cepat mengambil makanan di puncak bambu untuk dibagikan kepada kaum duafa. Dewasa ini, perayaan panjat bambu Cioko bermakna sebagai gerebek berebut makanan. Perayaan tradisi di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan berkah kebahagiaan jauh dari bencana dan hasil panen melimpah. Oke, kata yang sering diulang-ulang dari teks ini adalah Cioko ya. Ini Cioko, kemudian ini Cioko. Di kalimat 7 ada dalam perayaan tersebut kan berarti menunjukkan perayaan Cioko dan Cioko. Berarti kita harus mencari pilihan jawaban yang ada Ciokonya. Kayak pilihan A, tradisi panjat pinang di Indonesia bukan ya.
Pilihan B, tradisi Cioko sebagai gerebek arwah gentayangan. Oke, bisa kita simpan. Pilihan C, perkembangan tradisi Cioko menjadi panjat pinang. Dia tidak menceritakan perkembangannya, berarti bukan. Pilihan D, kemeriahan perayaan kemerdekaan dan tradisi. Ini jelas bukan. Pilihan E, panjat pinang dan panjat bambu Cioko. Ini saya rasa bukan ya, karena intinya yang dibicarakan adalah mengenai tradisi Ciokonya itu. Tadi kan di sini juga disebutkan, dia juga disebut sebagai gerebek. Nah, sehingga nomor 39 jawabannya adalah pilihan yang B. 40. Manakah kalimat yang merupakan perpaduan kalimat 2 dan 3? Dalam perlombaan itu, sekelompok orang berusaha memanjat batang pinang yang dibaluri minyak pelumas dan di puncaknya menjuntai aneka hadiah. Penonton bersorak-sorai tatkala para pemanjat di ketinggian tiba-tiba melorot. Oke, kita analisis pilihannya. Pilihan A, dalam lomba itu, sekelompok orang berusaha memanjat batang pinang yang dibaluri minyak pelumas dan di puncaknya menjuntai aneka hadiah. Sementara penonton bersorak-sorai tatkala para pemanjat di ketinggian tertentu tiba-tiba melorot. Oke. Jadi ini bisa jadi kenapa? Jadi di sini ada dua kegiatan ya. Jadi si pemanjat itu memanjat batang pinang sementara si penonton itu bersorak-sorai. Nah, jadi kita simpan dulu. Pilihan B, dalam lomba itu sekelompok orang berusaha memanjat batang pinang yang dibaluri minyak pelumas sehingga, nah kalau disehingga kan bukan ya, karena kan tadi dia adalah dua kejadian di saat yang sama. Jadi kurang tepat. Pilihan C, di sini yang membedakan adalah kata dan penonton bersorai-sorai tatkala. Ini kurang tepat juga. Pilihan D, ketika jelas bukan. Kemudian pilihan E, lalu. Kalau lalu kan berarti menjelaskan setelahnya, berarti bukan. Sehingga nomor 40 jawabannya adalah pilihan yang A. 41. Kalimat yang menyebabkan ketidakpaduan ide paragraf kedua adalah yang mana? Oke. Kalimat 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya baca saja. Di daerah pesisir timur Taiwan terdapat atraksi yang serupa dengan panjat pinang, namun menggunakan bambu berpelumas. Atraksi itu diadakan dalam perayaan gerebek arwah gentayangan, di mana di Indonesia dinamakan Cioko. Kalimat 6, perayaan Cioko diadakan untuk memberikan persembahan kepada arwah yang tengah berkunjung ke bumi ketika pintu neraka dan surga dibuka. Jadi kalimat 6 ini masih memperjelas kalimat 5. Jadi ini masih padu, berarti bukan. Kemudian kalimat 7, dalam perayaan tersebut itu kan berarti menunjuk pada kalimat sebelumnya. Jadi saya rasa tidak masalah. Dalam perayaan tersebut, belasan bambu berukuran besar nan licin berdiri menopang semacam panggung ringan berisi makanan sebagai simbol persembahan kepada para arwah. Tim pemanjat beradu cepat mengambil makanan di puncak bambu untuk dibagikan kepada kaum duafa. Oke, berarti ini juga masih penjelasan dari kalimat-kalimat sebelumnya, tidak ada masalah. Kalimat 9, dewasa ini perayaan panjat bambu Cioko bermakna sebagai gerebek berebut makanan. Oke, ini menjelaskan intinya bahwa perayaan panjat bambu itu dimaknai sebagai gerebek berebut makanan. Kemudian kalimat 10, perayaan tradisi di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan berkah kebahagiaan, jauh dari bencana dan hasil panen melimpah. Ini ya, tiba-tiba dia membicarakan tujuan perayaan tradisi di Indonesia. Jadi kurang tepat ini. Nomor 41 jawabannya adalah pilihan yang E. 42. Kalimat manakah yang merupakan hasil perbaikan kalimat 7? Ini kalimat 7. Dalam perayaan tersebut, belasan bambu berukuran besar nan licin berdiri menopang semacam panggung ringan, berisi makanan sebagai simbol persembahan kepada para arwah. Oke, kita analisis pilihannya. Pilihan A, dalam atraksi itu diadakan perayaan gerebek arwah gentayangan di mana di Indonesia dinamakan Cioko. Ini bukan kalimat 7, saya rasa. Oke, ada di kalimat kelima ini ya. Atraksi itu diadakan dalam perayaan gerebek arwah gentayangan di mana di Indonesia dinamakan Cioko. Oke. Jadi ini bukan kalimat 7, tapi kalimat kelima ya. Oke. Atraksi itu diadakan dalam perayaan gerebek arwah gentayangan di mana di Indonesia dinamakan Cioko. Pilihan A, dalam atraksi itu diadakan perayaan gerebek arwah gentayangan di mana di Indonesia dinamakan Cioko. Ini ya yang membuat dia kurang tepat, di mana ini pilihan A salah. Kemudian pilihan B, atraksi itu diadakan dalam perayaan gerebek arwah gentayangan yang mana di Indonesia dinamakan Cioko. Nah, yang mana ini nih? Kurang tepat yang mana?
Jadi bukan pilihan B, pilihan C, atraksi itu diadakan dalam perayaan Grebek Arwah Gentayangan yang di Indonesia dinamakan Cioko. Oke, ini ya. Jadi atraksi itu diadakan dalam perayaan Grebek Arwah Gentayangan yang di Indonesia itu sendiri dinamakan sebagai Cioko. Pilihan D, dalam atraksi itu diadakan perayaan Grebek Arwah Gentayangan dan di Indonesia dinamakan Cioko. Ini kurang tepat dan ya. Berarti bukan. Pilihan E, atraksi yang diadakan dalam perayaan Grebek Arwah Gentayangan di Indonesia dinamakan Cioko. Nah, ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ini kan atraksi yang diadakan dalam perayaan Grebek Arwah. Di sini kan atraksinya itu kan merujuk pada ini ya, kalimat sebelumnya. Jadi harusnya atraksi itu. Jadi yang lebih tepat adalah pilihan yang C. Oke, cukup sekian untuk penjelasan soal asli TPS UTBK untuk bagian PBM dan PPU. Part yang kedua, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.